فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, seperti biasanya beberapa hadis yang sebelumnya yang sudah kita baca setelah terlebih dahulu. Tafadhalu. Ayatul Munafiq. Salah. Ayatul Munafiq salah tidak akan cocok ada baca hamba Waidah tumina. Naam ahsantum barakallahu fiik anakumullah. Untuk pertemuan berikutnya balik ke awal lagi sampai selesai pembahasan ini. Jadi pertemuan berikutnya nanti 1 2 3 ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya 104. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah mengenai hakikat orang yang kuat secara hakiki. Apakah orang yang kuat badannya, pandai bersilat, pandai bela diri, kuat push up-nya, kuat sit up-nya, kuat full up-nya, atau bagaimana? Ternyata disebutkan pada pertemuan sebelumnya, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat kelahinya atau gulatnya. Karena sur'ah itu maknanya secara global itu orang yang pandai kelahi atau gulat. Akan tetapi orang yang kuat yang hakiki itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah, bisa mengkondisikan hawa nafsunya, bisa menahan dan menurunkan amarahnya. Itu 6 orang yang kuat secara hakiki. Kita artikan, nanti kita lihat terjemahannya dan juga penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, hadza fihi at-tarhib minal ghadab. Di sini ada peringatan dari al-ghadab, at-tarhib. Kalau kita lihat kemarin makna di sini adalah at-tahdhir, peringatan terhadap apa? Al-ghadab, yaitu marah. Wa anna afatul ghadab katsirah, dan bahwasanya perkara-perkara yang buruk yang timbulkan dari marah itu banyak. Afat artinya penyakit-penyakit ya. Qad yuqi fil qatl wa qad yuqi fid darb wa qad yuqi fis sabbi wasyatm. Terkadang yang namanya marah itu bisa menjatuhkan, menjerumuskan seseorang dalam al-qatl, pembunuhan. Wa qad yuqi
fid darb, dan terkadang bisa menjerumuskan, menjatuhkan pada ad-darb, yaitu saling memukul atau berkelahi. Waqad yuqi' fis sabbi wasyatm, terkadang marah itu bisa menghantarkan, menjatuhkan seorang dalam as-sabb wasyatm, mencaci maki dan menghina. Nanti beliau sebutkan, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah menyebutkan di akhir penjelasan nanti, na'am barakallahu fi, kiat-kiat yang bisa membuat orang itu hilang rasa marahnya. Paham ya? Ada kiat-kiatnya nanti. Ada beberapa sebab yang awal mulanya dia marah langsung reda marahnya. Di antaranya nanti adalah wudu. Paham ya? Kemudian duduk atau yang semisalnya. Kita baca dulu. Fal ghadabu syarruhu kabir. Maka marah itu kejelekannya sangat besar. Fayanbaghi al-hadar minhu. Maka selayaknya waspada terhadapnya. Bukan berarti kita tidak boleh marah dengan ahlu bid'ah wa dhalal. Bukan berarti kita tidak boleh marah dalam perkara-perkara yang harus marah. Bukan berarti barakallahu fi, kita tidak boleh marah kalau ada sebabnya. Maksudnya amarah atau marah yang tidak ada sebabnya atau ada sebabnya tapi dia melebihi kadarnya. Melampiaskan amarahnya melebihi kadarnya, melebihi batasannya. Paham ya? Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Adapun marah termasuk sifat tabiat manusia. Paham ya? Termasuk tabiat manusia. Namun marah yang bagaimana? Sudah jelaskan berkali-kali. Nah, marah yang sifatnya hanya sebatas tidak melebihi kadarnya. Ketika dia melampiaskan amarahnya, la ifrat wa la tafrit, enggak berlebihan, tidak juga barakallahu fiik, meremehkan, tapi semuanya diletakkan pada tempatnya. Karena kalau sekedar hanya semata-mata marah tanpa sebab, itu termasuk akhlak yang tercela. Fahuwa min masawil akhlak, yang mana rasa atau yang mana marah tersebut merupakan akhlak-akhlak yang jelek. Kenapa? Kaunul insan sari'ul ghadab. Keadaan seorang dia mudah marah. Paham ya? Nah, syadidul ghadab, mudah marah, kemudian kalau marah sangat marah sekali. Hadza min masawil akhlak. Ini merupakan apa? Merupakan akhlak-akhlak yang tercela dan akhlak-akhlak yang jelek. Fayanbaghi al-hadar min dzalik, maka selayaknya waspada terhadap sifat marah tersebut. Makanya waktu itu ketika ada salah satu sahabat minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu wasiat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La taghdab. Orang tadi mengulang-ulang minta lagi, faraddat miraran faqala la taghdab. Orang tadi mengulang-ulang lagi, minta wasiat lagi, ausini, la taghdab. Jangan kau marah. Penjelasannya sudah kita lewati juga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang waktu itu yang sudah pernah kita selesaikan. Syarahnya siapa? Yang waktu itu yang masih yang lama-lama lah, yang sejak awal ikut sampai selesai itu ada di sini orangnya. Syarahnya siapa yang waktu itu pernah selesai? Syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Pernah selesai waktu itu ya. Nah, barakallahu fiik, dijelaskan, la taghdab biduni sabab. Jangan kamu marah tanpa sebab, ataupun kamu marah melebihi melebihi kadarnya, itu dilarang. Tapi kalau marah yang wajar, syariat diinjak-injak, agama Islam dihina, marah itu wajar enggak? Wajar. Bahkan harus marah. Ketika agama Islam diinjak-injak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, harus marah. Tapi marahnya pada tempatnya. Mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya biar tambah jelas. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang dikenal dengan sur'ah, yaitu pandai gulat, pandai kelahi. Yakni alladhi yasra'un nas wa yatrahuhum biquwwatihi, yaitu orang yang mengajak gulat manusia kemudian mencampakkan mereka dengan kekuatannya, melemparkan mereka kekuatannya. Gulat dia menang itu. Paham ya? Naam. Laisa hadha huwa syadid fil ma'na al-haqiqi al-kamil. Bukan ini yang diinginkan dan kuat secara makna hakiki yang sempurna, bukan ini. Kalau melihat itu banyak orang-orang yang antum saksikan kadang-kala mereka juara internasional, juara nasional, ya kan? Ada yang juara barakallahu fi karate, ada yang juara taekwondo, ya kan? Ada yang juara ini, juara itu, tapi bukan itu ternyata. Ternyata bukan itu orang yang dinilai kuat menurut syariat itu. Kita lihat wa innamasy syadidu fil haqiqah, itu lihat itu. Dan hanya saja
Orang yang kuat pada hakikatnya itu adalah huwaladzi yamlik nafsah 'indal ghadab. Itu orang yang bisa menahan dirinya di saat dia marah. La ifrat wala tafrid. Jadi kalau dia marah pun sesuai dengan kadarnya, enggak melebihi kadarnya. Enggak berlebihan. Wa in kana yusama syadidan alladzi walaupun kadang-kala dinamakan juga orang kuat. Siapa itu? Alladzi yas'un nas yusama syadidan, orang yang mengalahkan manusia, kelahi dengan manusia, gulat dengan manusia, dinamakan orang kuat juga. Wa yusama qawiyan, dinamakan kuat juga. Lakin aqwa minhu wa khairun minhu, akan tapi yang dinamakan lebih kuat dari orang tersebut, lebih baik daripada orang tersebut, alladzi yamlik nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan jiwanya, dirinya ketika marah. Orang yang kuat, gulat, kemudian bela diri, menang, itu kuat juga. Secara bahasa kuat juga, tapi yang diinginkan di sini yang lebih baik, lebih bagus itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya, bisa menahan dirinya di saat dia marah. Ini ungkapan ini mirip dengan hadis mengenai orang yang miskin. Kita lihat. Wa hadza mithlu hadis al-akhar. Hal ini seperti hadis yang lain. Laisal miskinu bihadat tawaf alladhi yatufu 'alan nas fatarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wa tamratu wat-tamratan, walakin al-miskin huwa alladhi la yajidu malan wa la yuftanu lahu fayatasaddaq alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas. Kita artikan mirip ini, hal ini mirip dengan hadis yang lainnya. Bukanlah orang yang miskin itu orang yang suka keliling minta-minta. Paham ya? Yang keliling suka minta-minta pada manusia, kemudian diberi satu suapan dan dua suapan kepada orang tersebut, atau satu kurma, dua kurma. Bukan itu yang miskin secara hakiki. Walaupun dia miskin juga karena enggak punya. Karena dia enggak punya akhirnya minta-minta, itu miskin juga. Cuman miskin yang hakiki, yang terpuji itu yang enggak minta, itu maksudnya. Paham maksudnya? Sudah pahami ya? Anda lihat itu. Nah, bukanlah orang yang miskin itu dengan sebab dia keliling-keliling minta-minta kepada manusia. Yang minta-minta kepada manusia kemudian diberi satu suapan dan dua suapan, atau satu kurma dan dua kurma. Bukan itu orang yang miskin secara hakiki. Walakinnal miskinu, akan tapi yang miskin huwallazi la yajidu malan, orang yang tidak menjumpai, tidak mendapati harta, wala yuftan. Apa yang wala yuftan lah? Orang tersebut tidak diketahui keadaannya. Manusia enggak tahu kalau dia itu ternyata butuh itu. Enggak tahu kalau dia itu perlu. Mana la yuftan lah haluhu mastur. La ya'rifuhu nas. Keadaannya itu tertutup. Manusia enggak ada yang tahu. Sehingga apa? Sehingga barakallahu fik fa yatasaddaq alaih. Maksudnya manusia enggak tahu, sehingga apa? Sehingga kalau tahu, seandainya tahu, dia akan sedekah. Jadi pahami maksudnya, kalau seandainya ketahuan orang itu sedekah pada orang tadi, orang yang miskin tadi. Paham ya? Dan orang ini sudah enggak diketahui keadaannya, dia enggak punya harta, wala yaqumu wa yas'alun nas, dan juga tidak apa? Tidak pergi minta-minta kepada manusia. Inilah miskin yang hakiki. Nah, tidak punya padahal, tapi tidak punyanya dia itu tidak sampai menghalang-halangi apa? Untuk dia bersikap yang terbaik, yaitu tidak minta-minta. Namanya apa namanya? Menjaga iffah. Paham ya? Nah, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Ya kan, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan apa? Penjagaan terhadapnya. Kita lihat. Hadza yustammi miskinan, ini yang dinamakan dengan miskin. Wa hadza miskin, dan yang ini juga miskin. Kilahuma miskin. Yang minta-minta tadi juga miskin karena enggak punya. Yang diam ini, yang orang enggak tahu, ini juga miskin. Nah, tapi miskin yang mana yang dianggap secara syariat yang hakiki itu? Miskin yang dia tidak punya tapi apa? Tapi tidak minta-minta kepada manusia. Menunjukkan dia menjaga kehormatannya. Kita lihat. Lakin dzakal muta'affif ashaddu wa aula bihadzal ism, sahih. Akan tapi yang itu, yang muta'affif, yang menjaga kehormatan dirinya, sudah miskin, enggak ada harta, orang tidak mengetahui keadaannya, enggak minta-minta lagi. Namanya itulah yang lebih apa? Yang lebih kuat, lebih pantas untuk sebutan nama miskin. Dan kalau ingin memberi, mana yang diberi, yang lebih pantas diberi? Yang minta-minta tadi atau yang enggak minta? Yang tidak minta. Kita lihat. Wa ahaqqu bihadzal ism, dan yang berhak untuk mendapatkan sebutan miskin ini. Wa ahaqqu birri'ayah was shadaqah, dan lebih berhak untuk dikasih penjagaan dan sedekah. Makanya kalau antum punya harta lebih, atau kita punya harta lebih, kalau ingin sedekah,
pilih orang yang perlu dan butuh padahal dia enggak minta. Padahal apa? Milih orang yang tidak minta-minta padahal dia perlu dan butuh. Daripada orang yang minta-minta pinggir jalan itu kadang-kadang ya kan badannya kekar, ya kan? Nah, bukannya orang ini orang yang cacat loh ya. Badannya kekar, cuma bermodalkan cat silver aja. Udah minta-minta. Anu lihat kan di perempatan jalan itu, bermodalkan cat silver. Itu badannya kekar-kekar loh badannya itu. Paham ya? Kan gini aja. Atau minta-minta. Modal ini aja. Allahul musta'an. Ada juga yang modus lain sudah minta-minta maksiat lagi. Nyanyi. Ya kan? Walaupun bermodalkan sholawatan, ya kan? Minta-minta. Yang satu ini dia paling-paling bermodalkan sifatnya dia mungkin enggak minta. Sukarela, inisiatif dia sendiri, bantu nyebrangkan orang lewat. Antum tahu perempatan jalan itu kadang ada orang nyebrang kanan, itu lebih berhak dikasih. Kerjaannya jelas. Jelas enggak kerjaannya? Jelas nyebrangkan orang. Itu enggak pernah minta 2.000, enggak pernah. Diam aja dia. Dikasih terima, enggak dikasih diam. Kalau enggak percaya lihat aja orang nyebrangkan itu. Enggak ada yang minta, sini minta, enggak ada. Diam aja dia. Paham ya? Ketika dikasih, alhamdulillah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita milih orang ketika ada orang yang minta seperti itu atau ada orang yang kira-kira layak untuk diberi, dipilih yang mana, yang paling pantas, Paham ya? Nah, wa hakadha huna, dan demikian juga di sini laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat gulatnya atau bela dirinya atau kelahinya, innamas syadidu, akan tetapi orang yang kuat itu innamal qawiyyu al-mamduh, hanya saja orang yang kuat yang dipuji, huwal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan dirinya, menahan jiwanya di saat dia marah. Al-maqsudu min hada, diperhatikan ini, yang diinginkan dari sini, dari hadis yang kita lewati ini, annahu yanbaghi lil mu'min an yu'alija nafsahu, mengobati. Bahwasanya sepantasnya selayaknya bagi seorang mukmin untuk mengobati dirinya, wa an yujahidaha, dan hendaknya dia berjihad melawan dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Bagaimana cara melawannya? Menahan, sabar, menahan. Seharusnya dia ingin menghukum dengan hukuman yang besar, dia kasih keringanan hukumannya. Seharusnya dia ingin menghukum, enggak jadi dihukum misalkan. Paham ya? Nah, seperti ini perlu kita apa? Nah, jaga dan perlu kita miliki. Paham ya? Tidak selamanya orang yang mampu menghukum itu menghukum selalu. Kadang dia menghukum, kadang dia tidak menghukum. Kadang menghukumannya seharusnya besar, dia ringankan hukumannya misalkan. Kadang dia seharusnya marah, akhirnya dia tahan enggak marah. Nah, itu. Kita lihat bagaimana cara mengobati antaranya dan juga bagaimana cara-caranya, kiat-kiatnya. Nam hatta la yashtad ghadabuhu. Tujuannya kenapa kita harus mengobati diri kita? Kenapa harus berperang, berjihad melawan marah tadi? Nah, agar rasa marah tersebut tidak semakin dahsyat. Nah, paham? Hatta la yashtad ghadabuhu. Tujuannya agar marahnya tersebut, amarahnya itu tidak dahsyat, tidak keras, marahnya tidak berlebihan, itu maksudnya. Dengan cara apa? Bil wudhu syar'i. Orang marah kalau wudhu biasanya sembuh biasanya. Paham ya? Nah, dulu pernah kejadian itu, ribut mau kelahi itu suruh wudhu, salah satu di antara keduanya langsung adem. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena ketika wudhu itu otomatis dia kan udah banyak gerakan kan. Mungkin dia lupa ketika marah mau marah apa tadi, lupa dia. Sehingga ketika selesai wudhu dia berhadapan lagi sudah mau bicara apa lupa dia. Mulai saat itulah padam. Yang awal mulai panas dingin. Nah, kata beliau bil wudhu syar'i. Nah, ini cara obatnya tadi, wudhu syar'i. Bil julus in kana qa'iman, kalau dia berdiri ketika sedang ribut adu mulut misalnya berdiri, nah dia duduk dulu. Tenang dulu, slow dulu, diselesaikan dulu. Bil qiyam minal makan ila makan akhar, pindah tempat. Berdiri dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalkan dia marah-marahnya di tempat A, pindah ke tempat B itu. Paham ya? Nah, pindah tempat. Bil istighal bi syai'in akhar mimma amkan, atau dengan mencari kesibukan dengan sesuatu yang lain, semaksimal mungkin. Paham ya? Nah, apa yang bagi dia memungkinkan cari. Yakni yaf'al ma yastati' min asbabi izalatih. Maksudnya tetap bagaimana caranya dia melakukan sesuatu yang dia mampu berupa sebab-sebab untuk menghilangkan rasa marah tadi. Paham ya? Mungkin ketika dia berdiri dia duduk, ketika dia marah di tempat itu dia pindah tempat.
Paham ya? Nah, atau kalau seandainya dia misalkan sedang posisi panas sekali, dia wudu sehingga terkondisikan. Mafhum? Naam. Karena ada tipe-tipe yang kadang-kala marah itu dia mudah reda ya. Dia marah ketika dia ingat itu tertawa gitu. Paham ya? Dia marah, tapi ketika diingat kenapa kok marah ya? Mungkin ada yang tipe seperti itu kemudian tertawa. Tertawanya itu memang sengaja enggak di hadapan orang-orang yang marah tadi. Orang-orang yang di depannya orang-orang yang mendengar amarahnya tadi. Itu ada tipe seperti itu. Nah, itu biasanya barakallahu fiik, ya hanya sekedar gertakan atau marah yang sifatnya bukan untuk marah yang berlebihan. Intinya sifat marah itu sendiri kalau pada tempatnya tidak dicela secara mutlak dan juga tidak selamanya dipuji secara mutlak. Paham ya? Tapi letakkan pada tempatnya kapan dia harus marah dan kapan dia tidak marah. Mafhum? Kita lanjutkan lagi. Wa min a'dami dzalika at-ta'awudz billahi minasyaitonir sahih. Dan termasuk obat yang paling besar untuk menghilangkan marah tersebut di antaranya adalah minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Godaan syaitan. Li'annahu minasyaiton. Dikarenakan marah itu datang dari syaitan. Kama fil hadis sahih, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Inni la a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat kalau seandainya dia mengucapkannya, niscaya akan hilang apa yang dia jumpai. Maksudnya apa yang dia jumpai berupa rasa marah. Apa kalimat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya kadang-kala dalam kekeluargaan itu tidak selamanya mulus ya. Dalam kekeluargaan suami istri kadang-kala ada yang namanya apa? Problematika rumah tangga. Tahu problematika itu permasalahan dalam rumah tangga. Kadang salah paham, kadang istrinya mungkin kurang perhatian, suaminya terlalu berlebihan, itu kadang-kala terjadi. Nah, bagaimana caranya biar terwujudkan keluarga yang sama-sama menyadari, mengerti dan memahami? Barakallahu fiik, ya tentunya harus belajar syariat ini. Belajar ilmu agama dengan benar. Sehingga ketika marah bagaimana solusinya? Paham ya? Bagaimana seorang suami meredakan amarah istri? Paham ya? Tentunya yang berpengalaman orang-orang yang sudah berkeluarga. Orang-orang yang sudah berkeluarga, yang sudah pernah punya istri misalkan, atau sudah pernah berkeluarga itu paham bagaimana cara meredakan, kalau istri marah bagaimana, suami marah bagaimana, harus paham itu. Karena kalau ibaratnya kalau yang namanya api itu menyala, tambah lagi menyala, semakin menyala-nyala nanti. Paham maksudnya? Misalkan istri marah, suami juga marah, udah, enggak usah nanya lagi. Ibaratnya api melawan api gitu. Paham ya? Seharusnya kalau ada api yang menyala, padamkan dengan air. Paham ya? Bukan berarti siram air, bukan. Maksudnya dengan cara bagaimana kata-kata yang lembut, yang halus, yang bagaimana meredakan amarah istri misalnya seperti itu. Mafhum? Ini sekedar selingan saja. Syaitan punya peran di situ. Ternyata punya peran, makanya kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan terkutuk. Fal isti'adzah billahi minasyaitan wal wudhu minal asbab asy-syar'iyyah li izalatil ghadab, masyaallah. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan, dan wudu merupakan sebab-sebab yang syar'i untuk menghilangkan rasa marah. Paham? Untuk menghilangkan rasa marah. Pulang ke rumah, ternyata orang tuanya belum masak nasi, belum masak lauk, marah, wudu aja. Paham ya? Wudu insyaallah sembuh. Kalau dia berdiri duduk. Paham ya? Kalau dia punya uang keluar, jajan enggak masalah. Tapi kalau amarah dilampiaskan orang tuanya gara-gara belum masak, belum siap makanannya, tahan, jangan. Apalagi sama orang tua ya. Wa hakadha istighaluhu bi syai'in akhar. Dan demikian juga cara menghilangkan rasa marah adalah dengan cara apa? Menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lain. Au khurujuhu minal majlis, atau dia keluar dari majlis. Dia marahnya di majlis itu dia keluar. Marah dalam kamar, dia keluar dari kamar. Paham ya? Awit tija'uhu, atau dia bersandar, wa iraduhu, atau dia berpaling anil waqi', berpaling dari fakta dan realita yang terjadi di situ. Jadi dia istilahnya bagaimana caranya memalingkan perhatian biar enggak dilanjutkan lagi. Paham ya?
au julusu, atau dia duduk. Paham ya? In kana qa'iman, kalau dia berdiri. Au sa'iran, atau dia awal mulanya mungkin berjalan, duduk. Ila ghadada min al-asbab allati yaraha mu'inatan lahu ala tarkil ghadab. Dan selain itu dari sebab-sebab yang dia memandang bahwasanya itu bisa menolong, membantu untuk menghilangkan dan meninggalkan apa? Meninggalkan rasa marah. Ini yang kita ambil. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan dikit lagi. Qala al-mu'allif asbahullah al-hadits ar-rabi'. Dan al-haditsul khamis, kita ambil 2 karena itu potongannya sebenarnya. Walaupun beda sahabat, tapi yang pertama pendek, yang kedua sempurna. Kita baca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Masalah kedzaliman. Masalah kedzaliman. Jadi kita harus waspada. Jangan pernah menzalimi saudaranya atau menzalimi orang lain, baik hartanya, tanahnya, rumahnya, atau barakallahu fikum kehormatannya, seperti itu. Pastikan kita barakallahu fikum menolong, membantu, bukan menzalimi saudaranya, seperti itu. Kita lihat di sini hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kedzaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan kelak dari kiamat. Al-haditsul khamis, hadis kelima, hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Ittaqudz dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumil qiyamah." Waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan kelak di hari kiamat. Kenapa gelap? Karena nanti di hari kiamat, ketika di hari ditegakkan keadilan, itu enggak ada lagi dinar wal dirham yang bermanfaat. Enggak ada lagi teman dekat yang bisa memberikan manfaat, kecuali dirinya sendiri. Paham? Nanti kalau amalan-amalan dia enggak punya amalan kebaikan, tidak punya amalan saleh, amalan kebaikan yang dia miliki, padahal dia menzalimi saudaranya, lihat bagaimana caranya nanti Allah taala perlakukan. Kejahatan-kejahatan, dosa-dosa saudaranya yang dizalimi tadi diambil semuanya, ditimpakan kepada orang yang berbuat kezaliman. Setelah ditimpakan, orang yang berbuat kezaliman diapakan? Dicampakkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Makanya itu dikenal dengan apa? Al-muflis. Ingat kan antum hadis ad-tadruna manil muflis? Ya kan? At-tadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Waktu itu segenap para sahabat mengira orang yang bangkrut itu adalah man la dirhama lahu wa la mata', ya kan? Orang yang tidak punya dirham, enggak punya harta yang berharga. Menurut para sahabat waktu itu seperti itu. Yang namanya muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya apa? Dirham. Ternyata dijelaskan al-muflis bukan itu. Orang yang bangkrut nanti dari kiamat adalah orang yang datang dengan apa? Membawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Tapi ternyata orang ini apa dulu di dunia? Suka menzalimi saudaranya, mengambil harta saudaranya, memukul saudaranya, menzalimi saudaranya, menghibai saudaranya. Akhirnya didatangkan saudara yang terzalimi tadi. Barakallahu fiik, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang yang berbuat zalim ditransfer, paham ya? Dipindahkan, diberikan kepada orang yang terzalimi tadi. Kemudian kalau sudah habis dan belum selesai urusannya, dosa-dosa orang yang terzalimi diambil, ditimpakan kepada orang yang berbuat kezaliman. Akhirnya apa? Setelah itu campakkan dalam api neraka, waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Makanya ini peringatnya keras, ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Waspadalah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan kelak dari kiamat. Qala asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, disimak itu 106. Hadzanil haditsan yadullani ala wujubil hadar minadz dzulm. Dua hadis ini menunjukkan atas wajibnya waspada terhadap kezaliman. Wa huwa yashmal adz-dzulm bil qaul wal fi'l. Wa huwa yashmalu adz-dzulma bil qauli wal fi'li wa ghairihima min anwa'idz dzulmi. Yang mana di sini peringatan di sini mencakup peringatan apa? Perbuatan kezaliman dengan ucapan dan perbuatan dan selain keduanya dari macam-macam kezaliman. Nunda-nunda bayar hutang aja zalim, ya kan? Matlul ghaniyyi dzulmun, ya kan? Penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu kezaliman. Padahal kelihatan sepele kan? Cuman bermodalkan dia
ngulur-ngulur waktu aja, wah nanti aja lah, besok aja lah, pekan depan aja, bulan depan. Padahal uang ada ini. Untuk bayar hutang dia tunda-tunda, itu kezaliman. Sejengkal aja, bukan banyak loh ya, sejengkal tanah. Dia ambil dengan cara kezaliman, dia ambil dengan cara yang tidak hak, itu pun ancaman udah berat. Nanti dari kiamat dia ditimpa. Ditimpakan orang tadi 7 lapis bumi, bayangkan itu. Ya kan? Dalilnya jelas itu kan? Man akhada shibran minal ardi dzulma tawaqahu Allah yaumil qiyamah min sab'i aradin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja, bukan banyak loh, sejengkal loh ya. Nah, dengan cara kezaliman, kelak dari kiamat dia akan ditimpakan oleh Allah Taala 7 lapis bumi. Ngeri atau tidak? Ngeri. Satu lapis saja kita nggak tahu sampai mana, ya kan? Sekarang ini kita berada di bumi lapisan berapa ini? Secara zahir. Lapisan pertama kan sampai mana tembus ke bawah kita nggak tahu. Ini 7 lapis loh. Na'udzubillah min dzalik, yang ngeri barakallahu fiik. Padahal bermodalkan sejengkal dengan cara zalim. Tapi kalau di kota enggak usah nanya. Sejengkal ini kali berapa di kota udah. Paham ya? Kalau di kota itu kan semeter aja 5 jutaan kan. Ini walaupun sejengkal kali 100 misalkan. Dan udah banyak itu. Nah, kemudian apa lagi? Di antaranya kezaliman yang membawa dampak yang buruk, mengubah batas tanah, masuk juga. Paham ya? Mengubah batas tanah, patokan tanah, sudah dikasih patokannya, ada batasan, diubah sama dia, biar punya dia lebih lebar. Apa ancamannya? La'nat, la'anallahu man khayara manaral ardi. Allah Ta'ala melaknat orang yang mengubah batas tanah, patokan tanah. Nah, kita lanjutkan lagi. Yajibu 'alal mu'min an yahdhar adz-dzulm min jami'il wujuh. Wajib atas seorang mukmin untuk waspada, berhati-hati dari kezaliman dari semua sisi. Fala yushar bi syai'in yu'addu dzulma. Maka jangan pernah barakallahu fiik melakukan sesuatu yang dianggap itu kezaliman. Wala yaf'al syai'an, dan juga jangan mengerjakan sesuatu yu'addu dzulma yang dianggap itu kezaliman. Wala yaqulu syai'an, dan jangan berkata sesuatu yu'addu dzulma yang dianggap kezaliman. Jangan berbuat sesuatu, mengarahkan ke arah sesuatu yang itu dinilai kezaliman, jangan. Paham ya? Karena apa? Sekecil apapun kezaliman, kelak dari kiamat itu akan dia tegakkan keadilan hingga seekor kambing yang punya tanduk, paham ya? Nah, dihadapkan dengan kambing yang tidak punya tanduk. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya kambing yang punya tanduk ini pun apa? Ditegakkan keadilan. Kenapa dulu menanduk kambing yang punya tanduk? Itu adalah hewan yang ujung-ujungnya mereka nanti kan ujung-ujungnya apa, barakallahu fiik, enggak seperti manusia itu ya. Nah, itu pun ditegakkan keadilan karena benar-benar adil Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi perkara yang besar itu ya. Nah, kita lihat sini. Bal yataharral 'adl fi aqwali wa 'amalihi, bahkan hendaknya seorang itu yataharra, yaitu benar-benar mencari, memilih, paham ya? Berusaha. Yataharra itu berusaha semaksimal mungkin al-'adl, untuk apa? Untuk berbuat keadilan. Fi aqwalih, pada ucapan-ucapannya, wa amalih, dan perbuatan-perbuatannya. Wa yabta'idu 'anil dzulmi fi aqwalihi wa amalihi wa sa'iri harakatih, dan hendaknya menjauhi kedzaliman pada ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dan seluruh gerakan-gerakannya. Jadi gerakan-gerakan aja kita hati-hati. Mendolimi saudaranya itu tidak selamanya dengan perbuatan, gerakan aja, isyarat aja bisa mendolimi. Paham ya? Orang kalau dia mudah sakit hati itu tersinggung nggak biasanya gitu. Nggak ada sebab lah kalau mau salam di rumah ya. Isyarat aja ini. Paham ya? Itu kan udah maksudnya mendolimi kalau nggak ada sebab gitu loh. Paham ya? Kita lihat kata beliau, dan semua gerakan-gerakan, hatta walau bil isyarah, walaupun dengan isyarat, bayangkan. Dengan isyarat. Paham ya? Nah, isyarat-isyarat yang jelek, yang buruk, itu bisa mendolimi saudaranya. Li'annaha tu'addu amalan, karena itu dinilai dengan amalan. Walaupun amalan hati, amalan ucapan. Makanya kalau antum ngobrol sama sesama ya, teman, itu janganlah misuh-misuh. Paham ya? Obrolan yang jelek, yang buruk ya kan? Nah, suka nyebut-nyebut nama hewan ya kan? Nah, kemudian suka misuh-misuh, marah-marah dengan sebutan-sebutan yang tidak bagus, itu hindari. Paham ya? Kalau ingin lebih syar'i, lebih islami, Allah yadik. Sahih. Kalau di Arab seperti itu. Allah yadik, Allah yuslihuk. Jangan malah marah dengan sebutan-sebutan hewan.
Ya, nah barakallahu fiik. Nah, walaupun hewan itu kan enggak, yang salah bukan hewannya kan. Nah, Allahu musta'an, itu dihindari. Harus siap berhijrah. Diganti dengan ucapan-ucapan yang baik atau diganti dengan apa? Doa-doa yang bagus. Aslahakumullah, yahdikumullah dan semisalnya. Adapun nama-nama hewan hindari. Kita lihat lagi barakallahu fikum, yusamma adz-dzulm dzulumat. Adz-dzulmu dinamakan dzulumatin. Kenapa? Kok kedzaliman dinamakan kegelapan-kegelapan? Li'annahu yujib lahu dzulumat yaumil qiyamah. Dikarenakan perbuatan kedzaliman itu nanti menghantarkan berkegelapan-kegelapan dari kiamat. Mendatangkan kegelapan waliyadzubillah. Terus bagaimana kok gelap? Wa dhahabun nur, dan hilang cahaya. Nasallallahu al-afiyah. Ucapan nasallallahu al-afiyah bukan kalam Ibnu Baz ya, tapi ini sebutan bawah ma bainal qausain laisa minal asl. Zidnaha liqtida'is siyaq, ditambahkan karena cocok konteksnya. Paham ya? Ngeri sekali kan? Nam hilang cahaya, gelap gulita. Kullama zada dzulmuhu zadat dzulmatuhu yaumal qiyamah. Allahu musta'an. Semakin bertambah kezaliman, semakin bertambah juga kegelapannya kelak dari kiamat. Wa dhahaban nur, dan hilang cahayanya. Naam, Allahumma sallim sallim. Fayajibu alaihi al-hadar min adz-dzulm. Sawa'un kana bid-darab aw bil-qatl aw bi akhdhi al-amwal aw bis-sabbi aw bi ghairi hadza min anwa'idz dzulm, maka wajib atas seseorang waspada. Al-hadar artinya waspada, wajib untuk waspada, berhati-hati min adz-dzulm, dari kezaliman. Baik kezaliman berupa darab, pukulan, dikit-dikit memukul temannya karena dia merasa kuat, pancu, enggak ada yang ngalahkan. Paham ya? Nah, mukul temannya, nyakiti teman yang lain, biar yang lain takut, jangan. Barakallahu fiikum. Kalau ingin mencari lawan itu dengan lawan-lawan yang lemah, cari yang keras-keras, yang mungkin lebih keras daripada dia. Mungkin cor-coran atau semisalnya, itu kan lebih seimbang istilahnya ya. Nyari lawan yang anak-anak kecil dipukulin. Paham ya? Nah, ditindas, diinjak-injak, jangan. Paham ya? Lebih baik tawadhu. Enggak nampak kalau dia punya kekuatan, tapi di balik itu semuanya kekuatannya luar biasa. Sahih. Nah, enggak usah nampakkan banyak gaya sudah, enggak banyak acting, banyak gaya, mukul-mukul temannya, lewat nabrak-nabrak misalkan, biasa aja. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kapan ditampakkan nanti akan nampak kan itu. Jadi enggak perlu pamer kekuatan. Mafhum? Kita lihat lagi di sini barakallahu fi. Dengan al-qatl, membunuh. Nah, ini hati-hati juga. Mendolimi saudaranya dengan cara membunuh juga haram. Au bi akhdil amwal, atau mengambil harta, mencuri, merampok, begal, nah, enggak boleh semuanya. Paham ya? Diam-diam modus mencuri misalkan. Jangan. Paham ya? Mencuri itu walaupun hanya 200 rupiah haram enggak? 200 loh. Kecil. Haram enggak? Hah? Haram, walaupun sekecil apa pun mencuri haram. Paham ya? Kalau sudah sampai tingkatan had, melebihi atau masuk dalam kadar, dipotong tangannya itu ditegakkan syariat Islam. Ya kan? Nah, makanya waspada. Jangan bermudah-mudahan mengambil harta saudaranya. Paham ya? Kalau ngambil jajan saudaranya tanpa izin boleh enggak, Noval? Nah, dihindari. Paham ya? Semuanya harus paham itu. Kadang-kala ada saudaranya dapat kiriman satu kardus makanan, ya, ditaruh di ruang tengah misalkan, walaupun terbuka kardusnya, kalau enggak diizinkan jangan ngambil dulu. Itu bukan milik orang lain. Paham ya? Diizinkan baru dia dikasih misalkan, atau sama pemilik jual, enggak masalah. Sudah bukan miliknya, kemudian apa, dibuka, dimakan jajannya. Tadi anak ngambil satu loh, jangan. Makanya dihindari seperti itu barakallahu fi, karena kedzaliman itu macam-macam bentuknya. Allahul musta'an. Belum tentu orang yang punya makanan itu ridho itu loh. Au bisabbi, atau dengan cara mencaci maki, menghina. Mencaci maki, menghina, dikenal juga dengan apa istilahnya barakallahu, membuli. Paham ya? Membuli saudaranya karena dia badannya kecil, dibuli, diajak-ajak, ya kan? Nah, Allah musta'an, jangan barakallahu fiik. Kita lihat sini kata beliau, au bi ghairi hadza min anwa'il dzulm, atau selain dengan selain ini daripada macam-macam kezaliman, jangan. Semuanya dihindari, dijauhi. Kita ambil dikit lagi, fayajibu alaihi an yataharra al-qaul at-thayyib wal fi'l at-thayyib. Maka wajib atas seorang tersebut untuk benar-benar berusaha semaksimal mungkin berucap dengan ucapan yang bagus, yang baik, dan berbuat dengan perbuatan yang baik, yang bagus. Wal kaffa an idza'i an-nas, na'am, wa dzulmihim, dan menahan diri dari mengganggu manusia dan menzalimi mereka.
Paham ya? Jangan sampai mendolimi saudaranya dengan cara apapun. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Dan orang-orang yang mereka mengganggu kaum mukminin, lelaki maupun perempuan, mengganggu para hamba-hamba Allah yang beriman, mengganggu orang yang beriman, baik lelaki maupun wanita, tanpa ada perbuatan yang mereka lakukan. Mengganggu itu maksudnya menuduh atau semisalnya. Dia enggak berbuat kemaksiatan, dia tuduh, diganggu. Difitnah, hati-hati. Maka sungguh mereka-mereka ini yang menuduh, mengganggu tadi memikul dosa dan kedustaan. Memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Wal'iyadzubillah, hati-hati. Nuduh nuduh saudaranya, jangan. Wa yaqulu jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yadhlim minkum nudhikhu 'adzaban kabira." Dan barang siapa yang berbuat kezaliman di antara kalian, kami akan rasakan dia dengan azab yang besar. Paham ya? Seperti itu, ngerti? Ancamannya ngerti? Wa hadza wa'idun 'adzim. Dan ini ancaman yang sangat besar. Wa 'amun, dan umum, ancaman yang besar dan umum. Perhatikan ya. Nasrullaha as-salamatul afiyah. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan dan juga barakallahu fikum, keselamatan afiyah, salamah mirip ya, keselamatan. Wa qala, dan Allah berfirman, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wa la nasir. Dan orang-orang zalim tidak ada pada mereka penolong serta pelindung, enggak ada. Fa yajibul hadar, maka wajib untuk waspada dan berhati-hati dari kezaliman. Insyaallah berikutnya pada pertemuan yang akan datang, karena masih panjang, sekaligus menjelaskan as-sahih pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.